Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di kelas belajar kita bersama dengan Ibu Dian. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, maka Ibu ingin memberitahukan tentang peraturan kelasnya terlebih dahulu ya. Sudah penasaran kan? Yuk kita langsung saja ke halaman selanjutnya ya anak-anak. Nah, peraturan selama kelas berlangsung ini ada lumayan banyak ya anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah bersikap baik satu sama lain, di mana kita harus saling menolong jikalau ada teman yang kesusahan maupun ada teman yang ingin membutuhkan pertolongan kita. Nah, yang kedua adalah jujur. Jujur itu kita harus saling mengerjakan pekerjaan itu dengan jujur, tidak boleh dengan cara melihat-lihat pekerjaan orang lain, menyontek dan sebagainya. Yang ketiga adalah mendengarkan guru pada saat menjelaskan di kelas, seperti yang anak-anak lakukan pada saat ini, yaitu mendengarkan ibu. Lalu yang keempat adalah mengikuti petunjuk dengan tenang. Lalu yang kelima adalah angkat tangan dan tunggu sebelum berbicara. Jangan saling berebutan satu sama lain, dalam arti harus bergiliran ya anak-anak. Ketika ibu memanggil misalkan namanya Ryan, maka dialah yang menjawab duluan. Ketika ibu mendapatkan yang lain, maka anak-anak boleh mengangkat tangannya ketika Ryan sudah selesai berbicara. Oke? Kemudian yang keenam adalah sementara ibu mengatakan hello sebagai petunjuk untuk membantu di peraturan di kelas, maka anak-anak akan menjawab, ya bu, kami mendengarkan ibu. Oke anak-anak, itulah petunjuk yang ibu maksud di awal tadi, yaitu hello, ya bu, kami mendengarkan ibu. Oke, seperti itu anak-anak. Bisa diulangi sekali lagi anak-anak. Hello, ya bu, kami mendengarkan ibu. Oke, sudah paham ya anak-anak tentang peraturan. Yuk, marilah kita saling bekerja sama dalam mengikutinya. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajarannya anak-anak, yaitu siswa mampu mengidentifikasikan suatu aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Lalu yang kedua adalah siswa mampu membuat laporan tentang hasil pengamatan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka anak-anak dipersilahkan untuk masuk melalui akun kelasnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam dan bentuk dari interaksi sosial itu anak-anak. Yuk langsung saja kita bahas materinya ya. Pertama-tama, ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Suatu hubungan sosial yang dinamis, di mana menyangkut suatu hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antar perorangan serta kelompok manusia itu sendiri. Jika terdapat dua orang dan saling bertemu, maka secara otomatis interaksi sosial itu dimulai pada saat itu juga, di mana mereka saling menegur satu sama lain, berjabat tangan, ngobrol atau berbicara satu sama lain, bahkan bisa juga berselisih satu sama lain. Nah, semua aktivitas yang semacam itu apa sih namanya? Dinamakan
aktivitas interaksi sosial anak-anak, meskipun orang-orang yang bertemu muka atau saling bertatap muka tidak saling berbicara atau tidak saling berekspresi tubuh, namun itu sudah bisa dikatakan suatu interaksi sosial juga, di mana seperti terlihat pada gambar di samping ini. Mereka saling menyatukan tangan mereka satu sama lain, tidak saling berpisah satu sama lain. Bahkan untuk mereka yang suka menyendiri, sebaiknya teman-temannya tetap mendekatinya, karena si orang yang menyendiri ini sedang membutuhkan pertolongan sebenarnya, walaupun dari tampak luarnya itu tidak kelihatan, walaupun kelihatannya cuek, kelihatannya acuh tak acuh seperti itu, namun justru anak-anak seperti itulah yang membutuhkan pertolongan kita sebagai teman untuk berada di sampingnya dalam mendampingi si anak ini tersebut. Anak yang suka menyendiri atau anak yang acuh tak acuh, mungkin saja dia punya masalah di rumahnya. Nah, kita sebagai teman dapat melakukan sesuatu, lalu bertanya kepada anak tersebut apa yang terjadi kepadanya, maupun saling melakukan komunikasi satu sama lain dengan mendengarkannya berbicara. Itu saja sudah cukup kok, anak-anak. Tahukah anak-anak, kalau dipandang dari segi caranya, interaksi sosial itu dapat dibagi menjadi dua bagian loh. Apa itu? Nah, yang pertama nih, ada interaksi langsung yang berhubungan dengan fisik, seperti kita saling ribut satu sama lain dan berkelahi satu sama lain, melakukan hubungan intim seperti itu dan sebagainya. Yang kedua, interaksi simbolik yang merupakan suatu interaksi dengan menggunakan bahasa lisan, tulisan, isyarat, ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, seperti yang digambar berikut ini adalah bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam dari interaksi sosial berdasarkan sudut pandang anak-anak. Apa sajakah itu? Pertama, ada interaksi antar individu dengan individu. Yang kedua, ada interaksi antar orang dengan kelompoknya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah interaksi di antara kelompok sosial dan kelompok sosial itu sendiri. Nah, bentuk interaksi sosial itu dapat dibagi menjadi dua bagian loh anak-anak, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, ada kerjasama atau yang disebut juga dengan cooperation, di mana suatu usaha bersama di antara individu ataupun di antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, adanya suatu akomodasi atau yang disebut juga dengan accommodation, di mana sebuah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan interaksi antar kelompok untuk meredakan suatu pertentangan. Nah, yang ketiga, adanya suatu asimilasi atau yang disebut juga dengan assimilation, di mana sebuah proses ke arah peleburan suatu kebudayaan sehingga setiap pihak dapat merasakan suatu kebudayaan tunggal atau kebudayaan yang satu sebagai kepunyaan bersama. Nah, yang keempat adalah akulturasi atau yang disebut juga dengan acculturation, di mana suatu proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan budaya itu sendiri. Nah, yang kedua, adanya suatu bentuk interaksi sosial yang disasosiatif, di mana berbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama adalah suatu
permainan ataupun yang disebut juga dengan competition, di mana suatu proses sosial yang melibatkan suatu individu ataupun kelompok, di mana saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai suatu kemenangan tertentu. Lalu yang kedua adalah kontroversi, di mana suatu pertentangan atau perbedaan pendapat, sikap yang biasanya berupa suatu perdebatan terhadap sebuah masalah. Dan hal itu saling bertentangan dan mempunyai dua sisi yang berlainan. Yang kemudian ada hubungannya ke nomor 3, yaitu pertentangan dan konflik sosial. Maka suatu kontroversi tadi itu dapat menimbulkan suatu pertentangan ataupun suatu konflik sosial dalam menghadapi suatu masalah itu sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di kesimpulannya. Jadi, dapat dinyatakan bahwa suatu kontak sosial bisa berlangsung dalam 3 bentuk loh, baik secara positif, secara negatif, demi membangun suatu hubungan yang dinamis. Di antaranya adalah antar individu dengan individu. Lalu yang kedua adalah antar individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah antar kelompok sosial dengan kelompok sosial itu sendiri, di mana kelompok sosial ini adalah sekumpulan kelompok manusia dengan kelompok manusia, di mana mereka saling berkumpul, saling berbagi cerita, dan saling sharing tentang apapun itu, di mana sharing tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak? Bagaimana pelajarannya nih sejauh ini? Apakah mudah untuk diikuti, mudah untuk dipelajari, atau bagaimana anak-anak? Semoga pembelajarannya mudah untuk dipahami ya anak-anak. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi ibu melalui sosial media ataupun secara langsung anak-anak. Nah, oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga pembelajaran yang tadi kita pelajari secara bersama-sama ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak, dapat menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak ya. Nah, jangan kapok ya untuk belajar bersama dengan ibu. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Hati-hati ya di jalan dan jaga kesehatan anak-anak. Jangan sampai sakit. Karena sekarang memang keadaannya kurang memungkinkan untuk banyak berinteraksi sosial. Tapi kita tetap dapat berinteraksi sosial di rumah anak-anak ataupun melalui virtual learning anak-anak, melalui learning dan lain-lain. Oke, baik anak-anak.